Halo sobat pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa Mimin akan membahas spoiler lagi, yaitu spoiler Swallowed Star episode 84 yang saya ambil dari novelnya. Pada bocoran spoiler kali ini, kita masih diperlihatkan monster bertanduk emas itu mengeluarkan tangisan kesakitan. Cahaya emas menyebar di permukaan sisiknya dan kemudian meresap ke dalam tubuhnya. Ia ingin membunuh kedua manusia yang keji itu di dalam tubuhnya. Jelas, karena medan perang berada di dalam tubuh binatang bertanduk emas, lampu emas yang dikeluarkan oleh binatang bertanduk emas itu tidak terlalu merusak. Kalau tidak, itu akan membunuh dirinya sendiri. Boom! Seluruh tubuh binatang bertanduk emas bergetar. Mata emas gelapnya menahan sedikit kemarahan dan rasa sakit di dalamnya, darah merah merembes keluar dari mulutnya. Boom! Guncangan aneh ini menyebabkan binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan mengaum kesakitan. Tetesan darah merah mulai merembes keluar dari celah antara sisik yang ditumpuk di seluruh tubuhnya. Sementara itu meraung kesakitan, sejumlah besar tetesan darah mulai merembes keluar dari sisik di permukaan tubuh binatang bertanduk emas itu. Setelah sekitar 10 detik, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan darah. Awalnya, itu mulai meraung kesakitan. Namun seiring berjalannya waktu, raungannya terus menjadi lebih lembut. Pada akhirnya, itu tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Mendadak mata emas gelapnya mulai menjadi redup. Sayap bersayap raksasa itu tenggelam, dan gigannya tubuh Tik benar-benar mulai jatuh ke bawah tanpa daya. Di Cina, di display di jalanan, televisi di rumah, dan di dalam kamp militer. Kekuatan hidupnya melemah. Daya hidup makhluk yang kuat menelan ini dengan cepat menurun. Ini hanya memiliki 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, sebuah suara yang sangat bersemangat terdengar di setiap bagian China. Tidak hanya Cina, setiap lokasi lain di bumi berada dalam keadaan kegembiraan ekstrim. Kami menang. Suara-suara dan bahkan teriakan yang dipenuhi kegembiraan terdengar. Semua orang di bumi di sekitar setiap lokasi di bumi menjadi gempar. Pada saat ini, tidak peduli pria, wanita, tua, muda, tidak peduli ras apa atau negara mana, setiap orang dari setiap negara bersorak kegirangan. Di ruang pelatihan aula batas kota Yangzhou, kegemparan. Semua orang berteriak penuh semangat, sukses kekuatan hidupnya menghilang. Luo Feng melihat mayat binatang bertanduk emas jatuh yang ditutupi darah segar dengan kegembiraan. Itu benar-benar mati. Monster mengerikan yang menyebabkan manusia putus asa, akhirnya mati. Luo Feng hampir tidak bisa percaya bahwa itu kebahagiaan seperti itu telah tiba. Bagaimana dengan Hong dan Lei Shen? Luo Feng melihat layar dengan hati-hati. Suara penyiar berdering, semua orang di bumi, kami harus membawakan Anda berita yang menyedihkan. Saat ini, kami tidak dapat mendeteksi jenis kekuatan kehidupan apapun. Yang harus dikatakan, meskipun binatang yang menelan itu mati, dua dari pejuang kita yang paling kuat di dunia, Kepala, Hong dan Lei Shen telah mengorbankan diri mereka. Mereka adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh dunia. Luo Feng. Dia tidak ingin Hong dan Lei Shen mati seperti ini juga. Detektor kekuatan kehidupan planet Anda ditemukan di reruntuhan pesawat luar angkasa. Detektor ini benar-benar memiliki batas efektif. Ketika daya hidup seseorang menurun ke titik tertentu, detektor kekuatan kehidupan tidak mampu mendeteksi lagi. Dan detektor diri mereka sendiri tidak sebaik itu. Mungkin tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup apapun di bawah pejuang tingkat siswa pemula, jelas Babata. Luo Feng membeku, Su Xin di sampingnya membeku, semua orang membeku. Luo Feng menoleh. Monster bertanduk emas yang awalnya jatuh tanpa daya di layar memang telah menghentikan kejatuhannya. Itu hanya melayang di sana. Dan layar yang ditampilkan, bahwa itu binatang bertanduk emas mendapatkan kembali kekuatan hidupnya. Kekuatan kehidupan binatang menelan semakin kuat. Penyiar itu penuh dengan keterkejutan. Semua orang terperangah. Apa? Apa? Luo Feng membelalakkan matanya karena tidak percaya. Mengapa begitu sulit untuk membunuh? Makhluk bertanduk emas melayang di udara, kekuatan hidupnya terus memperkuat, ketika mendapatkan kembali 10% dari kekuatannya, itu terus meningkat, 20%, semua jalan sampai 30%. Ketika kekuatan hidupnya meningkat hingga 30% dari tingkat semula,
itu berhenti meningkat. Tak terhitung orang di bumi yang putus asa. Banyak orang menangis tanpa bersuara. Banyak orang jatuh berlutut karena kesakitan. Di langit di atas Samudera Pasifik, monster bertanduk emas perlahan membuka matanya. Mata emas gelapnya sedikit tidak berdaya, belum pernah begitu dekat dengan kematian sebelumnya. Kali ini bahkan lebih buruk daripada pengalaman dengan meriam laser kelas B6. Hewan bertanduk emas itu memandang ke arah perutnya. Apa yang dilihat adalah seorang pria berpakaian hitam dan seorang pria berpakaian putih berlumuran darah yang jatuh dari lubang di perutnya. Setelah itu, mereka langsung jatuh menuju lautan di bawah. Binatang bertanduk emas melihat ke arah dua orang ini, dua manusia yang tampaknya tidak penting ini menyebabkannya mendekati kematian tidak seperti sebelumnya. Setelah pengalaman ini, itu mengerti satu hal. Di permukaan Samudra Pasifik berdiri manusia kulit putih yang perak. Ini mulai berkembang dengan cepat setelah muncul. Dari sekitar 2 meter, itu langsung meluas hingga ketinggian 200 meter. Sebuah raksasa putih setinggi 200 meter yang tinggi. Itu sebesar binatang bertanduk emas. Monster bertanduk emas itu terkejut saat melihat raksasa putih keperakan di bawahnya. Permukaan tubuh raksasa putih keperakan itu tampaknya memiliki cairan putih keperakan yang mengalir di atasnya. Dan sekarang, ia langsung melebarkan telapak tangannya yang raksasa di antara binatang yang menelan dan dua petarung Hong dan Lei Shen. Cakar itu menabrak telapak tangan, yang sebenarnya mulai menekan dari benturan. Tapi ketika binatang bertanduk emas mencabut cakar, depresi di telapak tangan secara otomatis diperbaiki sendiri. Ketika raksasa putih perak memblokir binatang bertanduk emas, pria perak lain mengulurkan tangannya dan menangkap kedua orang terkuat yaitu Hong dan Lei Shen, dan kemudian dengan cepat mulai melarikan diri menuju kejauhan. Ada dua penjaga perak cair total. Luo Feng memberi tahu Babata untuk mengatur mereka datang ke sini sebelumnya. Jika mereka memiliki kesempatan, maka selamatkan Hong dan Lei Shen. Bagaimana bisa binatang bertanduk emas yang marah menyaksikan kedua manusia yang keji itu dibawa pergi? Itu membentangkan sayapnya dan mengelilingi pelindung perak cair yang menghalangi secepat kilat. Itu mengejar yang lainnya, dalam hal kecepatan, makhluk bertanduk emas itu memang cepat. Pelindung perak cair itu bergerak sedikit di atas 10.000 meter per detik. Binatang menelan dengan cepat tertangkap. Penjaga perak cair yang dikejar dengan kejam diperluas dan berubah menjadi raksasa perak raksasa. Sesaat itu melilit binatang menelan. Penjaga perak cair lainnya di belakang dengan cepat mengambil Hong dan Lei Shen dan mulai berlari lagi. Hanya setelah beberapa saat binatang yang menelan itu bisa keluar, meskipun hal aneh ini tidak secepat binatang menelan, dan serangannya tidak sekuat Hong dan Lei Shen, satu-satunya keuntungan terletak di dalam tubuh seperti cairan yang dapat dengan cepat memperluas dan kontrak. Itu bisa membungkus orang-orang seperti gula-gula. Pelindung perak cair dapat meredakan serangan yang paling kuat dari menelan. Binatang yang menelan itu mengerti bahwa itu sebenarnya tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mencuri kedua tubuh manusia dengan dua penjaga perak cair ini bekerja bersama. Binatang menelan, yang saat ini sangat rusak dan melemah, mengeluarkan raungan kemarahan dan kemudian langsung terbang ke lautan. Sektor Mingyue, lorong di luar ruang pelatihan batas hall. Luo Feng memegang teleponnya. Wajah Luo Feng ungu karena marah. Ya, saya mengirim mereka. Tidak ada gunanya. Penjaga perak cair hanya bisa mengulur orang dan bertindak seperti pengawal. Mereka tidak bisa membunuh binatang menelan. Luo Feng menutup teleponnya dengan Jiayi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbayangkan. Orang-orang lain terkejut melihat penampilan dua penjaga perak cair dan bahkan mulai mendapatkan sedikit harapan. Tapi Luo Feng sudah jelas, pelindung perak cair adalah produk teknologi tinggi di alam semesta dan fungsinya sangat jelas, pengawal. Apa yang harus kita lakukan? Babata, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Luo Feng akan menjadi gila. Dia menutup matanya dengan kesakitan, dan sedikit berkilau bisa dilihat di sudut matanya. Seorang wanita cantik muda sedang menonton siaran di layar, mengerang dan menangis kesakitan. Tiba-tiba berdiri tegak, bergegas ke ruang kerjanya sendiri. Beberapa pria dan anak-anak di ruangan yang sama menyaksikan adegan itu terkejut tak percaya. Di dalam ruang belajar, wanita muda itu dengan cepat menyalakan komputernya, memasukkan emailnya dan membuka yang terbaru dan terbaru.
Email khusus itu memiliki video yang terpasang, wanita itu menggigit bibirnya, gemetar ketika dia dengan lembut mengklik mouse sekali. Berbunyi, sebuah video dibuka, adegan yang muncul adalah seorang gundul mengenakan guntur lesion. Itu adalah salah satu kelembutan, kami belum bertemu satu sama lain dalam hampir 16 tahun. Aku masih ingat saat itu, pertama kali aku membawamu ke taman hiburan, pertama kali mengajarimu seni bela diri, pertama kali aku memarahimu, pertama kali aku memukulmu. Lesion menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tahu Anda membenci saya, namun, jika diberi pilihan lagi, saya masih akan memilih untuk membunuh orang yang tidak berguna itu. Aku juga tahu kamu tidak akan bisa memaafkanku. Saat itu ketika ibumu meninggalkanmu kepadaku. Aku membuat janji untuk membiarkanmu menjalani hidup bahagia. Tidak pernah membiarkanmu melalui kesulitan atau kesulitan. Aku tidak berharap hal-hal menjadi seperti ini. Aku tidak akan bilang lagi. Sedikit lagi, aku akan pergi dengan Hong. Kali ini, aku takut itu akan sulit untuk kembali hidup. Jadi aku memikirkannya dan memutuskan untuk mengirim email ini padamu. Lei Shen menghapus kilaunya, kepala botak, Little Lei, jangan khawatir, aku, ayahmu, pasti akan membunuh monster yang menelan itu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Ini janji yang aku buat untuk ibumu, dan juga yang aku buat untukmu. Cinta selalu, ayahmu. Di layar, Lei Shen tersenyum dan video berakhir. Wanita muda itu berbaring di meja dan menangis. Air matanya tidak berhenti. Hanya ketika seseorang kehilangan sesuatu, dia akan merasakan sakitnya. Ayah, kembali. Aku salah. Wanita muda itu terus menangis, dia menangis sampai suaranya menjadi serak, kenangan melintas di benaknya, ibunya meninggal muda, dia dibesarkan seorang diri oleh Lei Shen, ia telah memanjakannya banyak dengan cinta tak tertandingi. Satu-satunya hal adalah dia baru berumur 16 tahun. Karena hubungan pertamanya, Lei Shen sebenarnya telah membunuh pacarnya, telah dimanjakan dan dimanjakan sejak muda, dia sangat marah dan meninggalkan rumah, dan bahkan meninggalkan kata-kata kejam. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari, betapa ayahnya telah mencintainya. Kota markas Kyoto, pertahanan dinding luar, Jia Yi sedang memeriksa para prajurit yang terluka. Seorang prajurit muda yang cacat dan dibalut berteriak. Jia Yi berdiri tegak, pejabat senior, satu polisi berlari. Ada apa? Jia Yi bertanya. Polisi menurunkan suaranya dan berkata, pejabat senior, Liu Ning telah dikorbankan. Liu Ning adalah murid termuda Jia Yi. Dia baru berusia 19 tahun ini. Dan dia juga Jia Yi murid paling favorit. Ketika pertempuran terjadi, Jia Yi telah mengirim hampir semuanya segera ke medan perang. Jia Yi menjawab dan terdiam. Hanya otot wajahnya yang bergerak sedikit. Jia Yi meringis ke dalam, melihat ke seluruh bangsal pasien, banyak tentara yang terluka telah mengeluarkan ponsel mereka dan sedang melihat-lihat baik gambar maupun pesan. Pada saat itu, seluruh dunia masih menyiarkan pertempuran, namun mereka hanya mengulang adegan dari pertempuran, mengatakan Hong dan Lei Shen hanya terluka berat dan tidak mati. Mereka bahkan mengatakan dua raksasa perak adalah teknologi terbaru bumi, harapan umat manusia. Ini menyebabkan rakyat jelata dan komunitas yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan harapan. Tentara yang tak terhitung jumlahnya untuk melanjutkan pertempuran. Luo Feng tiba di rumah. Dua raksasa perak ini adalah hasil penelitian dari berbagai negara. Sama seperti pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun ini, umat manusia pasti akan muncul sebagai pemenang. Suara dari televisi berkata, Luo Feng tidak tahan untuk mendengarkan dan segera meninggalkan ruang tamu untuk lantai 3. Tidak ada gunanya Luo Feng, menyerah, Babata membujuk. Bumi tidak punya harapan. Biarkan saja orang lain mati, kau tidak bisa menghentikannya. Ini tidak hanya menyangkut satu atau dua orang yang sekarat, itu orang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng tidak bisa berbuat apa-apa selain marah, apakah aku hanya menyaksikan begitu banyak pemuda, anak-anak, dan bayi yang mati? Apakah aku harus menonton saat bumi menjadi taman bermain untuk monster? Manusia akan punah. Pasti ada jalan, pasti ada. Agar bumi dikuasai oleh monster, pikiran itu sendiri hanyalah mimpi buruk. Jiwa adalah akar kehidupan. Mata Luo Feng menyala, kekuatan hidup monster menelan itu telah menjadi jauh lebih lemah. Apakah itu berarti bahwa itu jiwanya juga jauh lebih lemah dari sebelumnya?
Babata, katakan padaku. Katakan padaku. Luo Feng mulai tidak sabar. Benar, itu sangat lemah. Namun, itu masih bukan sesuatu yang pembaca roh level 3 yang bisa kamu tangani. Kata Babata. Babata, yang kau katakan sebelumnya, itu masih sangat mudah. Memang, tingkat Star Traveler tidak memiliki kemampuan untuk berkeliaran di alam semesta. Saat ini hanya tingkat bintang, yang berarti itu mungkin lahir di bumi. Sekuat itu, jika itu lahir jauh lebih awal, itu akan ditemukan oleh manusia jauh lebih awal. Untuk menemukannya sangat terlambat, berarti itu mungkin belum lahir terlalu lama. Luo Feng berkata, ini masih muda, jiwanya harus lebih rapuh. Juga, secara berturut-turut menerima serangan meriam laser B6, dan Hong dan serangan Lesion, kekuatannya seharusnya hanya sekitar 20% dari sebelumnya. Mata Luo Feng menyala, jika saya menggunakan teknik rahasia Yunmo Planet Menara Void dan mengambil risiko, kekuatan asli dari skill ini sudah bagus, begitu aku mengambil risiko semuanya. Dan jika itu tidak cukup, aku akan menggunakan teknik rahasia, 6 bilah, yang memungkinkan prajurit terkuat lainnya di bumi untuk menggabungkan kekuatan denganku. Luo Feng dengan cepat mensimulasikan rencana dalam pikirannya. Teknik rahasia planet Yunmo sangat kuat. Dan Babata selalu menekankan pentingnya Luo Feng mempelajari teknik-teknik ini. Sampai sekarang, meskipun studinya tidak terlalu mendalam, yang lebih rumit, dengan kekuatan Luo Feng saat ini, dia tidak dapat menggunakannya. Dia, bagaimanapun, mampu menarik kekuatannya ke potensi maksimal. Luo Feng, jangan berpikir gila seperti itu, Babata mengamuk, aku tidak mengizinkannya, aku pasti tidak mengizinkannya, aku sudah menunggu 50.000 tahun, untuk seorang murid sepertimu, aku pasti jangan biarkan kamu pergi dan bunuh diri. Aku tidak akan melakukan bunuh diri, Hong dan Thunder God Soul Immolation, mereka tidak matikan. Tanya Luo Feng. Tapi mereka dalam keadaan koma, Luo Feng, jangan gegabah, Babata mengamuk. Aku Luo Feng, sebelum aku menjadi murid dari planet Yunmo, Luo Feng berkata dengan tegas. Kamu ingin pergi mati? Babata mengamuk. Babata, Luo Feng melihat sekeliling, kau pikir aku ingin mati? Aku tidak ingin mati. Aku berharap begitu banyak untuk melihat anak-anakku lahir, begitu banyak untuk mendengar mereka memanggilku ayah. Aku ingin hidup. Bahkan dalam mimpiku aku ingin hidup. Nah sampai di sini, spoiler Swallowed Star episode 84 yang akan tayang di Rabu depan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada channel ini. Dan Mimin pamit undur diri wassalam.